Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo dinilai sudah mengambil langkah yang tepat sebelum melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Jadi pasalnya keputusan Prabowo yang meminta menteri untuk melaporkan apapun yang terjadi di Indonesia kepada Prabowo adalah sebuah terobosan baru. Prabowo ini ingin mengetahui soal situasi Indonesia dari para menteri saat dirinya berada di luar negeri. Jadi Prabowo meminta menghubungi Prabowo secara langsung. Jadi tidak melalui fufu-fafa. Selama saya sedang berada di luar negeri, tetapi saya kira dengan teknologi sekarang ada Vicon dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing. Dan saya juga menyampaikan ke saudara, jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya, juga jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Jadi menurut pengamat politik Ujang Kamarudin, keputusan Prabowo yang tidak mendelegasikan tugas-tugas presiden kepada Fufafa sebagai wakil presiden tidak melanggar aturan, sebab Prabowo sebagai presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Namun dengan sikap dan keputusan Prabowo ini, publik melihat jika kapabilitas Fufafa sebagai wapres harus diuji kembali. Jadi menurut netizen kenapa Prabowo tidak berani mendelegasikan kepada Fufafa? Karena Prabowo sendiri tahu kapasitas Gibran yaitu hanya bisa melakukan bagi-bagi BC ATK, bagi-bagi buku, bagi-bagi susu, itu saja yang bisa dilakukan, yaitu melakukan politik pencitraan. Bahkan kemarin di acara pembukaan MTQ saja di Palangkaraya, Gibran tidak memberi satu patah kata apapun Jadi hanya memukul gong saja untuk pembukaan MTQ. Jadi Prabowo sendiri sudah tahu sampai di mana kapasitas Gibran. Dan Prabowo tahu bahwa Gibran ini akan menghadapi kabinet-kabinet yang sangat jauh kapasitasnya dengan Fufafa. Dan mungkin ada suara-suara juga dari kabinet Prabowo tidak mau harus melaporkan situasi terkini di dalam negeri kepada Fufafa. Lebih baik dia laporkan kepada presiden langsung. Jadi kabinet Prabowo juga merasa kenapa dia harus berhadapan dengan bocil yang taunya adalah hanya belusukan, bagi-bagi susu Jadi mulai dari sekarang sudah memikirkan kampanye, bukan malah yang dipikirkan bagaimana bangsa Indonesia ini atau utang di negara ini tidak membengkak, bagaimana bisa memakmurkan rakyat bukan hanya masalah Indonesia itu cuma susu, buku, itu saja yang dia pikirkan. Jadi dengan Prabowo berangkat ke luar negeri yaitu kunjungan kerja, menghadiri KTT APEC dan G20 sehingga tugasnya Prabowo tidak didelegasikan kepada Fufafa Jadi banyak memang dari netizen menganggap bahwa Prabowo tidak percaya kepada Fufafa. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan oleh Fufafa selain belusukan, bagi-bagi susu, bagi-bagi buku Itu saja yang bisa dilakukan oleh Fufafa. Baik, coba kita lihat komentar dari netizen. Komentar dari Nanda, udah dibagi tugas Fufafa bagi-bagi susu ke bocah-bocah. Ada komentar dari Etikol, bukan tak percaya, bocil Fufafa itu nggak bisa apa-apa, bisa cuma gunting pita, pukul gong, angkat bendera, start belanja ke pasar dengan ibu-ibu montok Jadi apa yang disampaikan oleh netizen ini sejalan juga dengan yang disampaikan oleh pengamat politik di podcast Abraham Samad Jadi memang cocok Gibran melakukan tugas seperti gunting pita, pukul gong itu saja yang bersifat seremonial Jadi memang kapasitas Fufafa belum mampu Kalau melihat kapasitas, kapabilitas, intelektualitas, moralitas, dan isi kantong tas yang ada pada Gibran, maka menurut saya akan ada 5 tugas strategis bagi Gibran dalam pemerintah nanti. Anda tahu? Apa tuh? Satu, menurut saya, gunting pita, Bung. Satu. Disuruh meresmikan Suruh meresmikan. Kedua, pukul gong. Meresmikan lagi. Ketiga itu kalau di Jawa ada pecahkan kendi. Lagi-lagi meresmikan. Keempat, kira-kira melepas burung ke udara. Oke. Dan kelima,
melepas balon ke udara. Berarti semua sifatnya seremoni ya? Seremoni. Ada komentar dari Handito, kapan sang wakil mau belajar mengisi otaknya dengan ilmu yang bermanfaat, belajar komunikasi yang elegan, belajar menjinakkan nafsu sehingga mata tidak kosong. Ada komentar dari Dr. Tifa, Fufafa adalah bencana nasional untuk Indonesia. Fufafa adalah bencana tak berkesudahan untuk Presiden Prabowo dan keluarga. Kalau perbuatan sadis dan amoral seperti ini dibiarkan begitu saja tanpa tindakan, maka anak-anak milenial dan Gen Z akan mendapatkan pembenaran untuk melakukan perbuatan sadis, bejat, amoral kepada siapapun, bahkan kepada orang tuanya sendiri. Catat peringatan saya baik-baik. Ya, jadi Dr. Tifa ini memposting ya screenshot di mana jejak digital Fufafa. Ada postingan dari oposisi cerdas, Fufafa kembali hapus 2000 postingan di Kaskus, makin panik ya. Jadi ternyata ya setelah kemarin 2000 postingan dihapus, kali ini ada juga 2000 postingan lagi yang dihapus di Kaskus. Karena berpikir ini akan membahayakan Fufafa ke depannya ya. Di saat mencalonkan Pilpres ini akan menjadi senjata bagi para lawan politik ya untuk menyerang Fufafa. Jadi jejak digitalnya dihapus sehingga kalau seandainya nanti dipersoalkan atau dibawa ke ranah hukum ya, sehingga ini tidak ada bukti-bukti yang konkret lagi. Tetapi sosial media atau netizen sudah men-screenshot dan sudah menjadi dokumentasi. Apalagi Roy Suryo sudah banyak bukti-bukti yang di-keep sama dia. Kualitas rakyat Indonesia hampir mayoritas yaitu masalah SDM-nya yang cukup berat ya. Yang rata-rata memang mereka hanya melihat yaitu gaya belusukan ya, dekat dengan rakyat. Jadi bukan dilihat bagaimana seorang calon wakil presiden atau seorang presiden itu punya kualitas intelektual yang bagus, punya IQ yang bagus ya. Bukan hanya memikirkan bagi-bagi susu. Bahwa kondisi rakyat Indonesia sekarang seperti itu, maka dia lakukan yaitu berkampanye di saat dia menjadi wakil presiden, bagi-bagi susu, bagi-bagi buku, itu saja yang bisa dia pikirkan. Dan ini sejalan apa yang disampaikan oleh Menko PMK yaitu Pratikno. Kita menghadapi masalah SDM yang cukup berat. Penduduk Indonesia mayoritas masih low quality. Jadi dugaan netizen juga ya, ada konsultan-konsultan politik dari Fufafa ini ya sengaja disuruh hal-hal seperti ini, yaitu meniru gaya belusukan yang dilakukan oleh bapaknya. Nah, apa yang disampaikan juga oleh Pratikno tentang masalah SDM penduduk Indonesia yang masih low quality mendapat respon dan komentar dari netizen. Akhirnya Pratikno sadar bahwa SDM Indonesia itu mayoritasnya masih low quality. Dan Pratikno sadar memiliki mayoritas sumber daya manusia yang low quality itu sangat berat dan merepotkan. Tapi meskipun low quality ini berat dan merepotkan, seharusnya kan Pratikno juga berterima kasih kepada mayoritas SDM Indonesia yang low quality ini. Iya kan? Coba kalau tidak ada mayoritas SDM yang low quality, apakah orang yang disiapkan oleh istana bakal memenangkan kontestasi politik sekelas Pilpres? Dan nalarnya nih, coba kalau tidak ada kaum mayoritas yang berkualitas rendah ini, apakah cawapres yang ber-IPK 2,3 bisa menang Pilpres melawan oposisinya yang bergelar doktor, profesor, pernah jadi menteri, pernah jadi anggota legislatif, pernah jadi hakim MK? Kan nggak mungkin. Dan coba kalau tidak ada kaum mayoritas yang berkualitas rendah, mungkin Pratikno juga tidak bisa jadi menteri di pemerintahan setelahnya. Jadi meskipun berat, seharusnya Pratikno tetap membanggakan para mayoritas SDM yang low quality ini. Bukan malah mengesankan para low quality ini sebagai beban negara. Ini artinya Pratikno tidak tahu terima kasih. Mayoritas masih low quality. Kalau kita lihat data, mayoritas itu kemarin 58% kan. Itu bukan masalah. Itu adalah aset yang harus dipertahankan. Jangan salah loh, SDM rendah ini juga banyak prestasinya.
Bisa kok jadi wakil presiden, bisa juga mungkin jadi presiden besok. Kalau semua orang ini jadi pinter, nanti repot pas pemilu, bansos nggak laku lagi, kampanye joget-joget nggak laku lagi, dinasti politik anak-anaknya bapak besok atau anak-anak pejabat yang lain itu nggak bakal maju lagi. Ditambah buzzer banyak yang nganggur besok, opini mereka nggak kemakan lagi. TikTok jadi sepi kan, nggak enak TikTok sepi kan. Kasih aja mereka makan, bansos, subsidi, gitu-gitu aja. Nggak usah mikir Indonesia maju apa itu. Negara butuhnya cuma suara pas pemilu. Jadi ini bukan masalah, ini aset, harus dipertahankan, harus dikembangbiakkan. Halo guys, kali ini ada berita dari Palangkaraya. Jadi acara pembagian susu dan sembako yang dilakukan lagi-lagi oleh Gibran ricuh. Saya bingung aja ya. Kenapa kok senang banget gitu merendahkan martabat rakyatnya sendiri. Dulu bapaknya bagi-bagi kaos lempar-lempar begitu. Sekarang anaknya juga sibuk bagi-bagi ini itu sampai seperti itu. Sampai seperti apa ya? Mohon maaf, seperti sekumpulan monyet yang dilempari pisau sehingga berebutan kayak gitu. Apa nggak kasihan ngeliat rakyatnya begitu? Apa senang melihat rakyatnya seperti itu? Kenapa tidak memanusiakan rakyatnya dengan membuat sistem yang baik kalau memang harus dibagi-bagi gitu ya, sehingga rakyatnya bisa menerima dengan layak, dengan manusiawi tanpa harus berebutan seperti itu. Tapi kalau kita lihat ya, kita perhatikan sejak kampanye dilantik sampai dengan hari ini yang dilakukan Gibran ya cuma seperti ini, bagi-bagi kesana kesini, foto-foto. Apa cuma itu saja kemampuan Gibran? Apa nggak mungkinkah kita melihat Gibran mengisi stadium general di kampus itu, memberikan kuliah umum selama 1-2 jam, berorasi tentang konsep-konsepnya dalam bernegara, bagaimana pandangannya tentang hukum, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Karena Gibran dijadikan wapres ini ya harusnya untuk itu, untuk memaparkan dan membantu bagaimana menyelesaikan permasalahan bangsa ini, bukan membagikan ke sana sini, mengantarkan nasi kotak ke kelas-kelas. Memangnya wapres kita GoFood? Ya, kita lihatlah, program makan siang gratis tidak akan pernah mencerdaskan rakyat. Karena seharusnya yang lebih penting adalah bagaimana memikirkan asupan bagi isi kepala rakyatnya, memberikan pendidikan yang baik, ilmu, ya, moral, dan sebagainya, yang nantinya akan bisa mengupgrade kehidupan rakyat kita. Entahlah kenapa Gibran selalu melakukan ini sejak awal sampai sekarang, bagi-bagi ini itu. Apakah memang punya agenda tersendiri? Presidennya sibuk kerja, tapi wapresnya hanya sibuk kampanye aja. Salam logika. Lain orang, lain juga cara berpikirnya. Pak Ma'ruf Amin sama Pak Gibran sama-sama wakil presiden. Tetapi ketika Pak Ma'ruf Amin menjabat sebagai wakil presiden, beliau kelihatan banyak diamnya. Yang kelihatan banyak kerjanya adalah Pak Jokowi, presidennya. Sedangkan sekarang di pemerintahan Prabowo Gibran, yang paling kelihatan banyak kerjanya malah wakil presidennya, yaitu Pak Gibran. Sedangkan Prabowo sebagai presidennya tidak terlalu kentara kelihatan kerjanya. Hanya ketika dia menghadap Pak Jokowi di Solo, baru itu kelihatan kerjanya Pak Prabowo. Bedanya Pak Ma'ruf Amin sama Pak Gibran, waktu dulu walaupun Pak Ma'ruf Amin pendiam, tetapi ketika dia membuka suatu acara, pasti dia memberikan sambutan. Nah, Pak Gibran lain. Kemarin dia membuka acara MTQ Korpri ke-7 di Palangkaraya, tetapi dia tidak memberi sambutan. Gibran ini mewakili generasi Z banget. Dia tidak terlalu banyak ngomong, tetapi meleng sedikit dia sudah bagi-bagi susu, bagi-bagi makanan bergizi. Jadi, yang mana idolamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar kurang mengenakan bagi para pendukung Gibran, dan kabar itu kabar yang menggembirakan bagi yang menginginkan Fufufafa tidak menjadi wapres. Kabarnya ini,
Presiden Prabowo akhirnya menegaskan bahwa kendali pemerintahan tetap berada di tangannya ketika dia berada di luar negeri selama 17 hari lawatannya ke negara-negara sahabat. Ini tentu tidak menggembirakan bagi para cebong karena mereka berharap 17 hari Gibran akan menjadi PLT Presiden. Sementara dari kalangan orang-orang aktivis rakyat yang tidak suka Gibran karena dia penabrak konstitusi, ini kabar yang menggembirakan. Dan Presiden Prabowo menegaskan bahwa kendali pemerintahan tetap berada di tangannya. Kegiatan sehari-hari pemerintahan akan dikoordinasi oleh Menko yang jumlahnya 7 orang. Nah, jika di tangan Menko masih ada persoalan yang harus diselesaikan dan itu membutuhkan Presiden, maka para Menko bisa langsung menghubungi Presiden Prabowo selama di luar negeri. Artinya Gibran tidak terpakai. Dan nampaknya ini memang Prabowo nampaknya sudah benar-benar paham kapasitas wakilnya seperti apa. Apalagi belum lama ini ketika membuka Musabaqah Tilawatil Quran di Palangkaraya, itu Gibran tidak mau memberi sambutan. Dia hanya memukul, menandakan bahwa MTQ dibuka. Dia tidak memberikan sambutan apa-apa, meskipun panitia sudah menyiapkan waktu bagi wakil presiden untuk menyampaikan kata sambutannya. Tapi ternyata itu tidak digunakan oleh Gibran. Artinya bahwa kapasitas dia memang hanya seperti itu. Apalagi selama ini ijazah yang setara SMK yang katanya diperoleh di Singapura itu juga masih dipertanyakan. Masih dipertanyakan keabsahannya. Waktu itu Kementerian Pendidikan mengeluarkan surat itu mungkin karena bapaknya masih presiden. Jadi sekarang kita lihat bagaimana Gibran berperan sebagai wakil presiden dan dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan waktu dia menerima tamu, saat itu sedang ada sidang kabinet, Prabowo memanggilnya dan pertemuan dengan tamu itu di cancel dan dia datang ke panggilan Prabowo untuk mengikuti sidang kabinet. Ya memang Prabowo, mudah-mudahan ini sinyal baik bahwa Prabowo menyadari kapasitas wakilnya seperti itu, sehingga jika kendali pemerintahan meskipun hanya 17 hari dipegang oleh Gibran, mungkin tidak akan baik bagi rezim Prabowo. Ya, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden, saudara-saudara sekalian, para anggota Kabinet Merah Putih, para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan para kepala badan yang hadir. Sore hari ini saya selenggarakan sidang Kabinet Paripurna berkenaan dengan rencana saya untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja ke beberapa negara. Antara lain menghadiri KTT APEC di Peru dan G20 di Brazil. Juga
ada undangan kunjungan kenegaraan ke pemerintah Tiongkok, kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat, dan juga kunjungan kerja ke Inggris untuk menjumpai Perdana Menteri Inggris. Dan juga ada kemungkinan saya sedang mempelajari, katanya ada undangan juga untuk KTT G7. Kita diundang juga. Karena ini berarti sesuatu kehormatan ya. Indonesia dianggap juga pantas diundang ke G7. Jadi hal-hal ini tidak bisa saya hindari karena semua punya nilai strategis. Juga berhubungan juga dengan keadaan ekonomi kita, karena kita harus berunding, harus juga menggali potensi-potensi yang ada dan menyelesaikan masalah-masalah yang krusial dan yang strategis dengan kelompok-kelompok negara tersebut yang bisa dikatakan merupakan blok-blok ekonomi yang sangat penting, sangat krusial untuk kelangsungan hidup ekonomi kita. Karena itu saya merasa perlu untuk kumpulkan saudara-saudara, menyampaikan beberapa pengarahan selama saya sedang berada di luar negeri. Tetapi saya kira dengan teknologi sekarang ada Vicon dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing. Dan saya juga menyampaikan ke saudara-saudara, jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Juga jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung. Ya, kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Tidak ada. Kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap ya pemimpin daripada tim kita. Ya, memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama saudara wakil presiden, tapi kita adalah sama dalam kewajiban tanggung jawab kepada rakyat. Jadi silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon, ya kan? Ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan? Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silakan, ya.